Mas masker boleh ya Bapak Ibu ya? Karena ngobrol nggak enak kalau. Oke, nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan mengawali dengan satu quotes yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, gitu ya. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kata-kata seperti ini? Ya, dalamnya hati siapa tahu, ya kan? Kalau kita ngomongin yang lain-lain bisa aja tahu gitu ya, tapi dalamnya hati siapa tahu. Nah, sebetulnya Prudential itu melihat itu Bapak Ibu. Kan kita tools untuk rekrutnya ini bisa macam-macam. Bisa orang yang kita kenal, bisa orang yang sudah trust sama kita, bisa orang yang sama sekali asing dengan kita. Seperti contoh kemarin Bu Prima. Bu Prima itu buka, kemarin tak tanyain lagi itu 3 tuh Bapak Ibu, Jobstreet, JobsDB, LinkedIn. Jadi 3 sumber. Benar-benar membuka seperti itu gitu ya. Nah, itu kan orang yang benar-benar nggak kenal kita, ya kan? Nah, sebetulnya Prudential itu memfasilitasi kita dengan sangat luar biasa Bapak Ibu, yaitu melalui PruDNA. PruDNA itu kalau Bapak Ibu pingin supaya lebih familiar ya Bapak Ibu ya, itu sama seperti Bapak Ibu mengikuti psikotes. Kalau psikotes ya, misalkan kita mau mendaftarkan diri ke perusahaan manapun gitu ya, ada psikotesnya. Itu kan untuk mengetahui kandidat ini seperti apa sih profilnya, ya. Tapi kalau ini lebih custom made lagi Prudential buat. Kenapa? Karena isinya itu kalau Jaksel bilang itu daging semua Bapak Ibu ya. Daging semua disesuaikan dengan kebutuhan seorang entrepreneurnya Prudential. Ya. Nah, makanya tadi kan saya di awal minta Bapak Ibu mengisi email, alamat email. Ini tapi kalau saya isikan semuanya saat ini kan terlalu ini ya Bapak Ibu ya, mungkin butuh waktu lebih lama gitu ya. Saya mungkin pingin Bapak Ibu pilih perwakilan. Jadi misalkan SB9 siapa, SB ini siapa, nanti langsung saya akan kirimkan linknya ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu langsung tahu dalam-dalamnya itu apa sih. Pertanyaan-pertanyaannya itu seperti apa, ya kan? Karena tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu, setuju ya? Kalau Bapak Ibu belum tahu dalamnya, isinya, pasti Bapak Ibu akan bertanya-tanya, ini apa sih gitu kan? Ngapain sih Prudential seperti ini gitu kan? Jadi di dalam POP 7 itu Bapak Ibu ada 2 section, ya, 2 section. Section yang pertama itu kemarin saya sampai tes lagi Bapak Ibu, itu kurang lebih 90 pertanyaan. Kemudian lanjutkan section yang kedua, itu kurang lebih 170-an pertanyaan, 160 sekian lah, 170 pertanyaan. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, saya hitung waktunya itu nggak lama kok, 15-20 menit untuk seseorang mengerjakan. Itu nggak lama loh untuk psikotes. Section 1-2. Section 1-2 selesai. Ya, jadi itu benar-benar pertanyaannya. Ini tak kasih contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini tak ambil yang akhir-akhir aja Bapak Ibu. Contoh. Dan keakuratannya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, keakuratan dari PruDNA-nya itu luar biasa hasilnya. Karena sudah kami buktikan dari kandidat, banyaknya kandidat, dan saya sendiri mencoba Bapak Ibu, dan sesuai sekali. Nah, terlalu kecil ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, yang kedua. Nggak kelihatan ya. Jadi pertanyaannya cuma gini loh. Suka menentang. Nah, jawabannya cuma tidak menyerupai, sedikit, agak menyerupai, nyaris, benar-benar menyerupai. 1-5 gitu. Jadi statementnya itu nggak panjang-panjang, makanya cepat. Nah, justru kalau ngerjain kayak gini Bapak Ibu, itu jawabannya harus cepat, nggak boleh dipikir lama. Kalau dipikir lama sudah bias. Jadi jawaban PPKN nanti, ya. Oh, kalau jawaban yang tidak tercela itu yang ini, nah itu bahaya ya. Jadi semakin cepat jawabannya itu semakin baik. Itu menunjukkan memang dia seperti itu. Tes apapun Bapak Ibu seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemudian setia. Nah, setia, apakah saya menyerupai ini apa enggak? Gitu aja. Kalau saya cenderung enggak mirip ya antara 1 atau 2, atau 3, 4 kalau mirip, kayak gitu aja Bapak Ibu.
ya benar-benar ini istilahnya tadi loh, supaya Bapak Ibu mengetahui isi hatinya, ya kan? Dalamnya hati siapa tahu. Dan Bapak Ibu tidak membeli kucing dalam karung, Bapak Ibu, ya. Kan kadang kalau di interview ngomongnya baik-baik apa jelek-jelek, Bapak Ibu? Oh, pasti baik, luar biasa, dahsyat, yes, ya kan? Nah, ternyata dalamnya seperti apa itu kita dibantu dengan Pro DNA ini, Bapak Ibu. Makanya harapan kami, Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai karena wah aku butuh rekrutan Pro Venture ini, wis aku aja yang ngerjain atau adminku aja yang ngerjain. Jangan ya Bapak Ibu ya. Karena nanti Bapak Ibu akan membeli kucing dalam karung, berat ngangkatnya. Ya seperti tadi Kak Mimi kan sempat mention ya, ada yang ngotot leadernya, masukin. Jadi Bapak Ibu sekali lagi interview kami tidak main-main atau bukan formalitas belaka. Kami benar-benar interview Bapak Ibu. Ya, dan Pro DNA ini salah satu pertimbangannya kami. Ya. Nah, Pro DNA itu hasilnya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Ini hasilnya Pro DNA Bapak Ibu. Nah, jadi mengandung namanya. Ini saya pakai nama samaran ya, Lili Lala. Lili Lala. Oke. Nah, seperti kemarin saya bilang Bang Joni, abang hijau kuning ya kan? Lampu lalu lintas Bapak Ibu. Kalau hijau artinya apa Bapak Ibu? Yes, lolos, oke, ya. Berarti dia sesuai dengan kriteria seorang entrepreneurnya Prudential. Dalam hal ini Pro Venture Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua itu kuning Bapak Ibu. Lanjutkan dengan kehati-hatian. Berarti ada warningnya nih nanti dari tes ini. Ya. Terus kemudian kalau merah benar-benar lanjutkan dengan kehati-hatian tinggi. Nah kalau saya tak tambahin Bapak Ibu, tinggi sekali ya. Jadi hati-hati banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngotot, ngoyo, wus nggak apa, masukin aja. Ini soalnya saudaraku misalkan gitu ya. Nanti berat buat Bapak Ibu. Karena kita kan harapannya dia long last kan, selesaikan program kan, dapat graduation bonus kan, AAD kan. Nah kalau kita sudah tahu, oh ini Kak bakalan lama ini, 1-2 bulan pasti keluar. Masa terus kita terima Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu lah, sebagai entrepreneurnya Prudential selama bertahun-tahun. Kalau kita udah tahu bahwa orang ini kayaknya nggak bakal lama ini, masa kita terima Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Enggak kan? Nah, karena kayak tadi Bapak Ibu yang diceritakan Kak Amel ya, Bu Prima itu sampai membuat saya shock loh Bapak Ibu, bilang gitu. Ini tadi saya sudah interview Bu, maksud saya mau tak ajak GBOP, terus ternyata Pro DNA-nya kuning dua-duanya. Langsung saya bilang, iya berarti kamu nanti next kesempatan lain ya, kamu nggak usah ke My Story. Kan kemarin ngadainnya di My Story. Terus saya langsung, Bu Prima, andaikan seluruh leader Indonesia Raya itu seperti Ibu, enak Bu, PIC dan juga kami semua. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia benar-benar memanfaatkan tools yang diberikan oleh Prudential ini Bapak Ibu. Karena tools ini pun memberikan rekomendasi coaching apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini dulu nih, ada pertanyaan nggak? Aman? Terkendali? Nah ini soalnya bawa-bawa ngantuk ini. Pro DNA itu yang di form penilaian diri ya? Gimana Bu? Yang dimaksud Pro DNA ini yang harus diisi sama si calon kandidat itu formnya yang ada di ini? Tidak ada dalam form. Jadi nantinya si agent akan mendapatkan link ke alamat emailnya. Oh gitu. Jadi leader pun nggak tahu. Leader pun bisa tahu kalau dikerjakan bersama Bu. Ya nggak bisa tahu. Jadi gini, tak beritahu. Terus ini yang form ini yang diisi oleh calon kandidat ini berarti beda ya, bukan ini ya? Itu form wawancara ya Bu? Oh wawancara. Form penilaian diri beda lagi Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu, Pro DNA nanti setiap agensi ya mengirimkan 5 alamat email. Calon kandidat. Bukan. Ini KPM owner,
kemudian admin yang ditunjuk. Biasanya ini tuh alamat email admin centernya Bapak Ibu, agency ya. Terus kemudian leader, biasanya satu agency Bapak Ibu itu dipilih leader yang kamu yang ngurusin Proventure ya. Nah itu leader tersebut gitu ya, leader PIC Proventure. Nah terus yang lain-lain terserah, tapi kebanyakan cuma ngirimnya 2 atau 3 ini Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Nah ini nanti akan saya kirimkan bentuknya Excel ya, akan saya kirimkan bentuknya Excel. Kemudian alamat-alamat email ini akan dibukakan akses dari pusat. Jadi yang membukakan bukan dari kami, tapi dari pusat Bapak Ibu, ke email-email ini tadi. Dibukakan untuk apa? Dia yang akan bisa mengirimkan link ke kandidat. Oke, dari sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi dibukakan akses, kemudian setelah dibukakan dia kirim ke kandidat. Oke. Nah, nanti di situ waktu dia ngirim ke kandidat itu, di situ juga ditulis nama leadernya siapa, emailnya leader. Kalau mau tadi leadernya boleh lihat nggak? Nah itu nanti di sisi, istilahnya di sisi, ya kan? Hasilnya Bu ya? Apa? Yang dilihat itu hasilnya. Hasilnya, ya nanti di sisi. Nah kemudian kalau ternyata leadernya nggak usah sisi deh, hasilnya masuk ke siapa berarti Bapak Ibu? Iya, ke antara 3 ini. Merah, kuning, hijaunya masuk ke situ. Iya, ini hasilnya, lembaran ini. Bisa dipahami dari sini? Ada pertanyaan? Clean and clear? Kalau kuning berarti lebih baik nggak usah. Merah, kuning nggak usah. Merah, kuning lebih baik tidak usah. Hijau. Iya. Tidak usah sebagai TV itu kan bukan berarti tidak cocok untuk agent biasa. Ya. Betul. Reguler pun juga. Tidak. Si Bu Ima itu kalau tidak cocok itu dia memang tidak rekrut ya. Tidak rekrut karena dia bilang saya nggak ada kedekatan sama sekali. Nanti saya akan berat juga. Enggak dijadikan apa-apa. Kalau Bapak Ibu maunya, terus jadikan reguler aja ya. It's up to you, monggo ya. Gitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Clear? Ya sudah. Sudah ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Makanya bersyukur hari ini ada beberapa admin yang datang gitu ya. Jadi bukan email pribadinya admin ya, tapi email agensi tersebut, kantor. Ya, kalau SB31 itu kalau nggak salah di Mbak Ida, dulu Mbak Eka. Ya. Nah itu jadi ngomongin Proventure Pro DNA, tanya Eka saja ya, bukan tanya ke Reni ya, karena nanti aksesnya dari situ. Nah kemudian, nah Bapak Ibu isinya itu apa aja sih? Ini loh Bapak Ibu, 4 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama enterprising potential, yang kedua achievement potential, yang ketiga independence potential, dan yang keempat predictor score. Ya. Nah di sini juga Bapak Ibu bisa lihat nih, ya. People orientation-nya dia itu di angka berapa? Karena Bapak Ibu pastinya tahu ya, pekerjaan di bisnis ini tuh butuh dia ketemu orang. Nah kalau dia di kuning atau bahkan di merah, kira-kira seberat apa Bapak Ibu ngangkat dia untuk bisa people orientation Bapak Ibu? Oke. Kemudian yang kedua, investigative orientation, ya. Ini tentang sistematik atau analitik, ya. Jadi yang hijau berarti dia itu pemikirannya sistematis. Kalau pemikirannya sistematis, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Komunikasinya juga sistematis, terstruktur. Melankolis dia. Melankolis, ya bisa jadi, ya. Nah, jadi dia benar-benar terstruktur Bapak Ibu, ya. Pernah kan ketemu orang yang ngomongnya kok belara kemana-mana, meluas, meninggi, pernah ya?
Dan itu kira-kira kita nyaman nggak sama seperti itu? Kalau cara berbicaranya seperti itu atau komunikasinya begitu, nggak nyaman. Kita aja nggak nyaman, apalagi ke nasabah Bapak Ibu. Nah itu loh. Jadi Bapak Ibu coba tempatkan seperti itu, ya. Kemudian yang attitudes itu ya Bapak Ibu ya, self-directed itu artinya dia bisa mendrive dirinya sendiri nggak? Ya, karena nggak sedikit loh Bapak Ibu yang masuk di ProVenture, dia ternyata masih butuh dimotivasi terus, butuh diingetin terus, butuh disupport terus. Bahkan pada waktu PIC ngingetin, dia mentalnya nggak kuat Bapak Ibu. Apa sorry tadi? PIC ngingetin, Oh, kamu ngingetin. ini kurang 2 case lagi loh. Itu merasa kayak terintimidasi. Waduh, kok aku dikejar-kejar kayak gini ya? Akhirnya resign. Ada yang dulu kan kita ada JA ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, junior associate ya dulu. Itu kayak gitu Bapak Ibu mentalnya. Jadi ketakutan sendiri. Begitu ditelepon, wah ini pasti ditanyain tentang aku kurang berapa. Terus ini kayak dikejar-kejar setan gitu loh. Terus makanya kami di kelas selalu bilang, kami memang tugasnya itu menghantui Anda. Sampai Anda tidur aja kebawa mimpi kami kok gitu ya. Nah jadi itu juga penting loh Bapak Ibu ya. Kalau jadi anak didiknya Bapak Ibu terus mentalnya seperti itu kan gimana ya? Mau ketemu orang ditolak dikit baper, ditolak dikit down, ditolak dikit jangan dikit-dikit, yang banyak gitu ya. Nah berikutnya lifestyle management. Nah, dia lifestyle manajemennya seperti apa? Atau time manajemennya ini berkaitan dengan time management dan lain sebagainya. Nah, enaknya di ProVenture itu Bapak Ibu, ProVenture itu sebetulnya ladang untuk Bapak Ibu membangun habitnya ProVenture. Habit baik. Habit baik apa? Bangun pagi. Kalau orang kebiasaan dulunya kan kerja nih ya, jadi karyawan. Bangunnya kan antara jam 7, jam 8. Kerjanya kan mulai jam 7, jam 8. Itu dipertahankan Bapak Ibu. Itu kan hal yang baik. Ya. Nah, itu dipertahankan. Terus habit apa lagi yang ditumbuhkan? Habit untuk mereka ketemu orang. Makanya ada 2085. Terus habit baik apa lagi yang ditumbuhkan? Dia jadi active agent selalu Bapak Ibu. Makanya kenapa sih skemanya misalkan saya di bulan pertama 10, kenapa nggak dihitung semua? Nanti dia 10, bulan kedua 0, bulan ketiga 0, nggak jadi AA-nya Bapak Ibu. Itu loh. Jadi habit baiknya dia itu konsisten jadi AA. Makanya kan muncul LAB dan lain sebagainya. Seneng nggak Bapak Ibu punya yang seperti itu? Senang kalau dapat. Yes. Terus tadi Pak Roy juga nyebut, loh kalau dia cukup kenapa nggak jadi AAD? Banyak pertimbangan. Anak saya itu saat ini di Medan ya, saya pegang batch 22 Bapak Ibu saat ini. Di Medan itu APE-nya sudah 500, sudah dapat start club, tapi saya belum AAD dulu, nanti pas jalur ProVenture. Kenapa? Karena dia merasa saya pinter jualan, saya ini pinter selling, tapi untuk build team saya belum. Makanya dia menahan dirinya, tapi sambil bangun tim. Jadi dia nggak mau timnya itu ecek-ecek gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi pingin timnya ini benar-benar jalan. Saya bilang, kakak cari yang seperti kakak, tapi lebih muda, kayak gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi banyak pertimbangannya. Nah, kalau Bapak Ibu dapat agent seperti ini, seneng nggak Bapak Ibu? Nah, bayangkan kalau nggak ada ProVenture, mau nggak dia ikut? Nah, makanya itu kaitannya dengan OR di hold tadi Bapak Ibu. Jangan berpikir, waduh OR ku di hold. Nanti kalau nggak ada OR di hold itu dia nggak ikut ProVenture, dia juga nggak akan mau Bapak Ibu. Karena nggak ada allowance-nya. Ya nggak? Semuanya ada plus minus. Ya, makanya harapannya Bapak Ibu memandang OR di hold itu sebagai sesuatu investasi untuk masa depan anak kita ini. Gitu ya. Oke. Berikutnya correlation. Ya, terus listening style, uncertainty, coefficient. Nah, ini saya tunjukkan lebih detailnya lagi ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Sedetail ini Bapak Ibu. Ya, hasilnya. A self manager. Ya. Jadi dia itu seperti apa? Memanage dirinya sendiri nih loh. Kami selalu menekankan bahwa kamu di bulan pertama sampai bulan kelima ini memang agent gitu ya, agent ProVenture. Ya kan? Agent berarti harus punya leadership untuk dirinya sendiri.
Tapi once kamu sudah masuk bulan 6, 7, 8 udah mulai mikirin, saya harus punya tim, punya jadi leader untuk orang lain kayak gitu. Kemudian a good prospector, ya, berarti dia itu seperti apa sih untuk dalam melakukan pekerjaannya, ya, memprospek orang itu seperti apa, ya. A good prospector ya kaitannya sama tadi, dia itu jadi pendengar yang baik atau enggak, terus gimana dia komunikasinya dan lain sebagainya. Nanti juga ada good listener apa enggak ada di situ. Kemudian motivational profile, ya. Nah, di situ jelas banget Bapak Ibu ya, people and service, safety and security, atau dia oke dengan challenge. Artinya gini, dia ini menyukai tantangan apa enggak? Ya, jangan sampai Bapak Ibu di challenge, ayo kamu hashtag 4 cases bisa makan sama Pak Rusli. Gak apa-apa, aku gak dapat, gak apa-apa. Dapat ya puji Tuhan. Kan lebih suka yang, oh pasti aku dapat, ajar, dai mas do, ya kan Bapak Ibu. Nah itu, ya, itu kelihatan dari sini Bapak Ibu. Kemudian closing style, ya, dia itu berani nggak untuk melakukan closing, ya, pada waktu bertemu dengan nasabah. Karena kalau agent-agent awal-awal itu memang kendalanya atau tantangannya mereka itu biasanya takut follow up, takut untuk ngegong, ya kan? Ini mau pakai kartu kredit apa pakai ini, itu takut. Nah, itulah perannya dari leader untuk join fieldwork Bapak Ibu. Makanya tadi kan kalau bahasanya Kak Mimi kan di TTI ya, dinenenin, ya kan? Berarti Bapak Ibu harus juga nemenin mereka untuk join fieldwork Bapak Ibu, biar mereka punya contoh, role model, ya. Berikutnya approach to structure, ya. Ini apakah dia nggak suka sesuatu yang terstruktur, atau dia kombinasi, atau membutuhkan pekerjaan yang terstruktur. Kalau di kerjaan kita lebih cocok yang mana Bapak Ibu? Yang kerjaannya harus terstruktur atau bisa fleksibel? Fleksibel, ya. Berarti kita butuh orang yang tidak terlalu menyukai kerja yang terlalu terstruktur. Kalau terlalu terstruktur, bahaya. Saya ada orangnya ruwet biasanya. Iya. Iya, terus nanti loh, katanya Bapak dulu urutannya gini, nggak bisa dibolak-balik gitu ya. Padahal ini harus fleksibel banget ya. Nanti nasabahnya telat, dia yang marah-marah nanti. Kok kamu telat sih? Waduh, nggak jadi closing ya Bapak Ibu ya. Terus a people person, ya. Dia itu ya istilahnya pada waktu di pergaulan itu cepat nggak untuk memulai perbincangan dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian analytical ya tadi, analytical thinkingnya seperti apa, menganalisis sesuatu problem dan lain sebagainya, berkaitan dengan problem solving ya Bapak Ibu ya. Kemudian listening style, nah dia itu pendengar yang baik atau enggak ya. Nah kalau kuning-kuning ya berarti dia di tengah. Tidak dikasih tahu ini link apa PDF-nya kita. PDF Yang ini loh materi. Pro DNA. Pro DNA ini hasilnya. Oh iya, Maksud saya, Bapak Ibu nanti akan saya email. Bapak Ibu cobalah kerjakan dan dapatkan hasilnya. Kita sendiri apa gitu kan? Iya. Jangan-jangan Bapak Ibu lebih Sebenarnya nggak cocok di. Nah, terus gimana itu ya? Enggak, kalau Bapak Ibu kan untuk diri sendiri ya, nggak usah ditunjukin Itu kita. langsung muncul nilainya langsung. Langsung. Warnanya jelas. Tapi bisa aja Bu, Cus. mungkin leader-leader yang mungkin sudah memudar hatinya. Hmm. Ya, mungkin oh ternyata memang hatinya udah nggak di lagi, mungkin hasilnya bisa jadi Beda. beda. Iya. Ini jangan curcol ya Pak ya. Pak Saleh ketawa loh. Nah, kalau Bapak Ibu mau gunakan ke timnya boleh. Boleh. Ini sudah diinvest besar-besaran nih sama Prudential. Kalau Bapak Ibu nggak gunakan, sayang banget ya. Tapi dimulai dari provider dulu ya Bapak Ibu ya. Kayak psikotes. Cari kandidat provider. Kayak psikotes. Betul, kayak psikotes. Karena semua yang kami bicarakan dari jam 2 sampai sekarang, kalau Bapak Ibu nggak coba, nggak praktekin, nggak langsung cari kandidat, percuma ya, percuma tak berguna Bapak Ibu ya. Berikutnya lifestyle manajemennya seperti apa, dia itu handle stresnya baik apa enggak.
Kalau di kita butuh yang baik apa enggak Bapak Ibu? Baik pakai banget, nget ya. Karena jangan sampai mereka gampang stres, terus stres, depresi, gantung diri, waduh bahaya ya. Kita mendorong masuk koran nanti ya, ditemukan seonggok daging ya. Kemudian kontrol self-nya Bapak Ibu ya, dia in control apa enggak gitu ya. Nah itu kaitannya juga tentang gini loh Bapak Ibu, kemandiriannya dia Bapak Ibu ya. Nah ini tentang manajemen preview, performance manajemennya, potentially demanding atau accepting of modest performance. Artinya dia itu lebih menuntut atau enggak orangnya, ya kan? Kalau di kita lebih baik yang menuntut atau enggak Bapak Ibu? Atau yang pasrah bongkoan gitu? Yang enggak menuntut dalam artian dia enggak ruwet, tapi bukan orang yang pasrah juga Bu. Yes. Jadi yang tengah-tengah ya, proaktif lah ya, proaktif. Kemudian leadership style-nya apa? Dia apakah autokratis, demokratis, atau dia team member, atau gak terlalu sesuai menjadi leader? Nah, itu kelihatan di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian training and development. Nah, dia itu termasuk yang mana? Excellent ke hati-hati. Ya, kemudian recruiting dan lain sebagainya. Itu yang tadi autokratik sama apa tadi itu? Autokratik, demokratik. Itu maksudnya gimana gitu? Kalau dia nanti jadi pemimpin Pak, dia itu termasuk pemimpin yang autokratis atau otoriter. Otoriter, bosi. Itu autokratik ya? Atau ya autokratik. Atau yang demokratis. Demokratis berarti masih dengerin. Demokratis dong. Nah makanya. Terus atau dia tipe yang malah team member, dia nggak berani ngambil keputusan sama sekali, belum punya leadership untuk orang lain. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Ini soalnya lumayan banyak nih. Ya. Oke. Nah ini loh Bapak Ibu. Ya. Selection cilik-cilik, ya nggak apa-apa. Nanti tak kirim ya nggak apa-apa ya. Bahasa Inggris kafe. Bahasa Inggris kafe yo. Ngerti unai. Indonesia iya tak iya. Nah, karena sudah banyak komentar, waduh bahasa Inggris kafe, tak kayak sing gampang ya Pak ya. Enggak usah senang-senang ya. Ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus ke ini sebetulnya perlu DNA ini juga Bapak Ibu perlu isi. Dia diwawancara tadi loh, kan wawancara menggunakan perlu DNA. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaannya yang perlu diisi. Sebenarnya perlu DNA ini yang isi harus agent itu sendiri ya Bu, nggak usah didampingi ya. Nggak usah, biarkan dia menjadi dirinya apa adanya tanpa campur tangan kita, ya. Jadi sebetulnya pada waktu nanti tak tunjukin Pak, ya, itu bisa milih kok pertanyaannya ke dia itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ingetin adminnya aja, ini wong Indonesia loh, bahasa Inggris yo. Nanti keliru bahasa Inggris dia bingung. Jadi nilainya bisa-bisa merah loh Bapak Ibu, karena dia nggak ngerti pertanyaannya apa, ya. Oke. Jadi maksudnya itu habis dia self assessment keluar hasilnya, kalau kita mau lanjut dia harus jawab pertanyaan ini. Iya. Sebetulnya idealismenya adalah kan dia sudah pro DNA nih, kita print. Nah di print kan ada tadi wawancara kedua dengan leader kan dengan pro DNA. Oh. Nah ini kita konfirmasi nih hasilnya. Ini sudah ada pertanyaan penuntunnya, tinggal kita isi. Berarti ini lanjutan kalau sudah masuk hijau ya? Iya. Kalau sudah merah, kuning sudah nggak salah lanjut ini. Kalau kami sarankan tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu kuning lumayan lah ya, hati-hati. Saya nggak apa-apa wes gitu. Biasanya kebanyakan yang hati-hati itu Bapak Ibu yaitu tadi bukan people oriented. Kedua dia itu kemandiriannya kurang. Kalau kemandiriannya kurang Bapak Ibu, masa sih Bapak Ibu rekrut 50 venture kita jemputi satu-satu kayak anak playgroup gitu kan nggak mungkin juga ya Bapak Ibu ya. Ke nasabah, ayo barengan nasabahnya daerah Kenjeran bareng-bareng kan nggak mungkin juga. Nah itu di kemandiriannya itu juga kelihatan di sini. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau bersusah payah seperti itu ya silakan. Nah, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu ngotot ya, kita sudah memperingatkan dan ngotot, ya resiko ditanggung penumpang. Ya. Oke. Berikutnya.
Nah, memang kalau hasilnya tetap akan bahasa Inggris walaupun saya pilih bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, ada training and coaching suggestion. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung, fokus ke sini. Ini artinya dia itu butuhnya diapain sih, gitu. Dia itu butuh disupport di area mana? Itu kelihatan di sini. Training and coaching suggestion. Ya, nah, jadi ini, ya, ini itu yang mana nggak kelihatan itu. Besarin lagi. Nah, kayak gini. Jadi dia kalau dari ini ya, Lala Lili ini, dia itu perlu di-develop untuk pekerjaan yang memiliki perencanaan dan juga self management. Nah, kayak gitu. Terus nanti juga ada di sini. Ini ya. Jadi ini intinya Bapak Ibu nggak usah semuanya. Kalau misalkan, waduh bahasa Inggrisku sih yes no ya, gitu ya. Kalau yes no ini aja langsung ya, langsung. Nah, kemudian kalau itu ya, saran saya itu yang diperhatikan. Terus ini Bapak Ibu, ada yang terakhir itu. Nah, ini dulu Bapak Ibu. What should you look for in a job or career that match you best? Nah, ini nanti si agent itu juga akan nerima ini. Tapi nggak lengkap. Cuma kamu itu orang yang gimana sih? Kamu itu cocoknya kerjaannya seperti apa sih? Ya, gitu. Nah, kalau di sini kan kamu harus mencari peluang kerja yang kamu itu dimungkinkan untuk membuat sistem kerjamu sendiri. Cocok nggak Bapak Ibu di sini? Cocok aja. Cocok. Kalau terstruktur tadi malah nggak cocok. Ya, justru yang dia harus take action sendiri, dia harus bikin sendiri sistemnya gitu. Terus kemudian carilah karir yang memberikan kamu tantangan untuk mengevaluasi. Bentar, saya juga. Kenapa nggak dianukan yang bahasa Indonesia aja? Biasanya kita walaupun klik bahasa Indonesia, hasilnya tetap bahasa Inggris gitu. Karena ini kan dari Amerika Serikat. Ya, tapi kalau pertanyaannya pada waktu mereka ngisi, itu bisa pilih bahasa Indonesia. Begitu. Tapi saya pernah lihat kandidat itu bahasa Indonesia semua. Nah, itu tak coba-coba tetap nggak bisa. Nah, ini Bu, saya punya contohnya. Ada bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu gimana? Nanti tampilin di situ. Nah, itu gimana Pak caranya? Caranya dari agennya yang bersangkutan dapat. Agennya pilihnya bahasa Indonesia. Ya, ini dapat. Indonesia. Oh, Mana iya, dia? guys, mantap. Scan dulu. Nah, Itu kelemahan. Ya, Ya kayak gitu. Kan enak ya, langsung dibaca. Oke. Nanti dicoba ya, tak coba lagi triknya. Karena tak coba-coba kan bahasa Inggris lagi. Training kapan-kapan kan kalau bahas ini kan enak. Iya. Nah, itu kan makanya Pak Roy butuh praktek. Kalau Pak Roy sudah punya kandidat, tak bantu baca nggak apa-apa. Oh, ya. Walaupun bahasa Inggris nggak apa-apa. Asik. Ya. Mantap. Ya. Translator. Loh, nggak tak translate kabeh Bu. Cuma langsung rangkumannya itu gini. Orangnya itu gini gitu, ya. yang lahirnya tahun 80-an tuh biasanya Inggrisnya lancar semua kok. Karcisus Iya. ya. Oh, saya 80-an Pak. Thank you Pak. Pasti lancar. Dipuji berarti ya Pak saya. Iya, saya sudah banyak kok saya lihat. Bapak Ibu, ya gambarannya. Gambarannya pada waktu kita sudah punya akses tadi, ya kan? Aksesnya itu untuk masuk www.selfmgmt.com, selfmanagement.com. Ya, ini tampilan awalnya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Oh, ini berarti gambaran sebagai admin center ya. Gambaran sebagai admin center, KPM owner atau leader yang ditunjuk untuk PIC Proventure ya. Jadi nanti kita invite kandidat di sini. Invite kandidat. Loh, lah kok terus mati. Bentar. Ya itu nanti invite kandidat. Ada yang sudah pernah nyoba adminnya?
SB9 belum didaftarin? Sudah pernah coba? Belum. Nah, nanti coba leader-leadernya ya, Mbak ya. Mbak siapa namanya? Indah. Ya, Mbak Indah coba di email ke leader-leadernya semua ya. Ini Ada pertanyaan kan Bapak Ibu sambil saya Antara asosiat sama senior tentunya sama harusnya. Ya, sama. Betul. Betul ya Pak. Terus di sini kan nanti ada ProLeads ya Bapak Ibu ya, ProLeads Activity Management. Nah, kalau terlalu di atas 40 itu biasanya sudah nggak ngikuti teknologi Bapak Ibu. Kalaupun dia mau ngikuti, bosen lama-lama. Dia nggak akan harus 400 poin per bulan, itu nggak akan bisa. Ayo Itu- musik, buktikan musik. Itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti dari beberapa provider kami yang di senior maupun associate yang usianya mendekati 40. Itu tantangannya di ProLeads itu. 30-an masih bisa. 3 bulan masih 32, 35. masih. Iya. Ya, ya. Ini sepertinya saya mengalami kendala Bapak Ibu nggak bisa buka. Jadi nanti masuk ke kan tadi ya self management ya. Nah ini home-nya tadi ya. Langsung klik invite kandidat. Ya, klik invite kandidat. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, assessment yang dipilih itu yang POP 7, POP 7. Ini loh, kiri ya. Assessmentnya itu ada 2 macam, POP aja atau POP 7. Yang dipilih POP 7 ya. Kemudian ini bahasa. Nah ini pilih yang Indonesia ya, diklik nanti ada Indonesia pilihannya. Kemudian nama kandidatnya siapa ya, kayak tadi kan Lala Lili ya. Kandidat emailnya apa, email kandidat itu ya. Kemudian CC emailnya ke siapa? Nah ini leadernya Bapak Ibu. Atau langsung ke KPM owner juga boleh, CC beberapa orang ya. Kemudian posisi. Nah posisinya apa? Tulis aja kandidat PV gitu ya. Kemudian subjek. Nah misalkan undangan untuk tes pro DNA gitu. Oke. Kalau Bapak Ibu mau tambahin message lagi, segera ya, tak tunggu sampai jam 7 ya, silakan ya, itu terserah Anda. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal send. Setelah ini selesai, diklik ya. Gak usah memberikan attachment apa-apa, gak apa-apa ya. Nih. Nah, ini contohnya ya. Online assessment invitation. Oke. Nah, ini tadi milih bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini aslinya mau tak bukain langsung, nggak bisa. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Kalau CC email seperti ini. Nah setelah itu nih, invitation has been sent, berarti sudah kekirim ke orang yang bersangkutan. Bapak Ibu langsung segera kontak, segera dikerjakan ya. Biasanya kalau apalagi di Jakarta itu diketatin Bapak Ibu. Jadi dia benar-benar tak tunggu ya sampai hari ini, karena besok mau tak proses gitu. Karena di Jakarta itu antriannya sudah banyak. Kalau di sini ya kita memang masih belum sebesar Jakarta, tapi harapannya Bapak Ibu ketatin dulu. Kan once ini misalkan per orang bawa 555 udah rame nanti Bapak Ibu ya. Jadi harus dipercepat. Oke. Nah, berikutnya nanti si kandidat akan menerima email seperti ini Bapak Ibu. Ini undangan penilaian online untuk
SMGT, self management tadi. Ya. Terus dia nanti tinggal klik tautan di bawah ini untuk melakukan penilaian, klik biru-biru ini. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, dia tinggal klik ini. Ya, tinggal klik dan dia sudah akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yang di awal nanti dia akan mengisi lagi kayak beberapa profil diri gitu. Pertanyaan profil diri, kemudian lanjutkan, maka dia langsung muncul pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaannya simpel banget kok Bapak Ibu, disiplin. Nah, itu nanti dia range 1 sampai 5, dia yang mana? Gitu. Saya cepat puas, nah itu yang mana? Itu. Gitu-gitu aja. Ya. Jadi di awal itu ada, kalau nggak salah tadi 70-an, yang berikutnya itu 168 itu terakhir. Ya. Berikutnya. Nah, setelah mereka melakukan tes, ya, nanti akan muncul ini, tanggapan Anda disematkan. Ya. Ini akan saya emailkan ke admin center dan juga Bapak Ibu semua, ya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari lagi nanti. Jadi ini sebetulnya sudah benar-benar step by step Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian hasilnya itu akan di-emailkan ke yang tadi kita CC, ya kan? Yang tadi kita CC ada muncul seperti itu, managers report atau kandidat feedback. Kalau yang kandidat feedback itu yang tadi saya bilang, itu nanti kandidat juga akan menerima. Mereka itu akan dapat, kamu itu orangnya gini. Kamu itu sebaiknya kerja yang seperti ini. Nah itu, nggak banyak, cuma 1 lembar. Ya. Tapi managers report, nah itu yang kita butuhkan untuk submit pro DNA ini. Yang tadi contoh saya berikan begitu banyak itu, belasan lembar itu. Ya. Kemudian Sorry Bu, itu maksudnya yang buat kandidat kita bantu klik terus kirim ke dia gitu ya? enggak, dia pasti menerima itu Pak. Oh jadi dia juga bisa ngeklik yang atasnya ya? Enggak, dia hanya terima hasil yang kandidat feedback. Oh, kalau kita dapat Kalau dua-duanya? kita bisa dapat dua-duanya. Mau lihat yang mana dulu? Karena kandidat feedback itu pun masuk ke kita, ke managers report juga ada. Kandidat feedback itu dapatnya di mana? Di lembaran itu kayak nggak ada ya? Di emailnya mereka Bu. Oh, kalau kita minta Di lembaran itu ada. 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 Di mana ya? Di belakang sih. Ada kok. Oh, yang ini. Ada ya Bu. Ya ini yang plus ini toh. Dia akan dapat ini toh. Iya, iya, iya. Plus minus ini toh. Kamu sebaiknya kerja di sini. Kamu itu Iya, iya. orangnya seperti ini itu toh. Tapi kita dapatnya sedetail itu, gitu. Ya, silakan Bu. Iya. Jadi pengerjaan pro DNA ini sebaiknya di hadapan kita atau kita kirim dia kerjain sendiri di rumah? Nah, itu tergantung kita. Kalau saran saya lebih baik di depan kita. Kenapa? Karena bisa jadi kalau di rumah dia ngerjain, anaknya nangis, nanti dulu, terus baru dilanjut lagi. Itu kurang akurat sih Bapak Ibu hasilnya nanti. Ya. Pakai Zoom juga boleh ya? Kecuali kita nge-zoom kayak Bu Prima itu. Nge-zoom kan sama kayak berhadapan muka. Gitu. Terus hasilnya nanti itu kan disisikan misalnya ke leadernya. Iya. Nah, itu apakah kayak pihak manajemen itu bisa langsung tahu atau gimana? Tidak bisa. Yang bisa langsung tahu adalah yang dapat akses. Kita nggak bisa. Kalau pusat Jakarta bisa, tapi mereka nggak mungkin Bu ngambil satu-satu dari situ. Makanya butuh di-submit dari kita. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini dari tadi sisi kiri loh yang tanya. Sisi kanan? Kanan tuh sana maksudnya? Kanan saya Pak. Oh. Nanti jomplang ya. Kanan saya nggak ada yang tanya. Halo, sebelah kanan saya ada pertanyaan? Aman? Nanti nanyanya sambil dicoba lebih enak. Oke, boleh. Nah, karena tadi coba admin center sudah punya akses semua, sudah ya, yang di sini, minta tolong dikirimin ke leader-leader ya, supaya leader-leader bisa coba. POP 7, langsung aja ditulis email-emailnya semua. Nah, jadi Bu siapa? Ya, Bu saya. nah, Oh, Sherry. Bu Shelly. Iya. Bu Shelly bisa langsung minta ke admin centernya ya. Iya. Biar Ibu bisa coba langsung.
Bukannya tadi katanya mau nulis email untuk per KPM ya? Email per KPM iya. Heeh. Itu Sekarang yang belum didaftarkan. Mereka ternyata sudah yang di sini. loh, kita sudah daftarkan belum? Udah. Terus yang bikin ini kan Nah dari itu berarti sudah ada. Ya nanti tolong kirim loh ya. Ini tak admin. Minta ke admin. Kita kasih Siapa? email kita, minta ke admin Siapa? untuk dikirimin link biar kita coba. Admin siapa? Jadi tempatkan kita Hah? jadi agent proof venture, calon agent proof venture. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, aman? Ya. Oke. Kurang lebihnya seperti itu untuk pro DNA. Ya. Karena saya mendengar banyak ini sampai jam piro ya. Lapar ya Bu ya. Ada pertanyaan kan Bapak Ibu mumpung berkumpul di sini? Ya, Nanti dan ditanya membahas- lewat WA aja ya. apanya? Maksudnya kalau ada pertanyaan ditanya lewat WA. Oh boleh, ya. Tapi harapan kami bertanya pada waktu Bapak Ibu praktek sudah punya kandidat itu lebih luar biasa. Kenapa? Karena kalau cuma tanya-tanya doang itu banyak yang gitu Bapak Ibu. Tapi akhirnya dia akan lupa lagi. Tanyanya itu berulang jadinya. Karena belum dipraktekin, jadi lupa. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Cuma tapi kan itu bilang ada juga yang yang sukses ya. Itu bisa nggak kita lihat mungkin apa yang dia bagusnya itu? Di DNA-nya maksudnya. Iya, Bu DNA-nya. Ya, pasti hijau loh. Hijau. Hijau, Dia hijau. hijau semuanya di mana gitu. Oh nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Setiap orang kan beda-beda. Kayak kita bikin es, ya kan? Ada yang sirupnya sekian, ada yang sirupnya sekian, beda-beda. Iya, beda-beda memang. Nggak, maksudnya gini, yang sukses itu kebanyakan yang apanya tinggi. Yang hijau pokoknya Bu. Itu pasti aman. Karena kalau kita harus nunjukin, oh yang ininya yang tinggi, nggak tentu juga. Orang kita nerima satu batch kemarin aja 200-an orang gitu kan. Ya masa semuanya sama kan nggak mungkin juga. Yang penting hijau, aman, terkendali. Hijau itu berarti kuning-kuningnya nggak banyak. Artinya hal-hal yang perlu diimprove dari dia itu nggak terlalu besar, sehingga Bapak Ibu tidak terlalu butuh effort lebih untuk menjadikan dia. Nah kalau Ibu tanya lebih spesifik lagi, yang disarankan orang yang seperti apa? Yang punya background marketing. Ya, secara mental mereka sudah dapat, secara pengalaman sudah ada, secara market ada. Tapi Desi apakah marketing? Enggak juga, dia teller bank dulunya. Nah makanya kan nggak bisa menjamin ya Bapak Ibu ya. Apakah yang hijau selalu sukses? Enggak juga. Ya, tetapi yang hijau itu memberikan kita keamanan. Yang Ya. kuning ada yang sukses enggak? Yang kuning ada yang sukses nggak? Ada juga. Wah, Tapi kalau yang merah nggak ada. Yang kuning masih ada. Karena yang kuning itu dipepetin sama leadernya. Kalau nggak dipepetin leadernya, saya yakin nggak akan jadi juga. tinggal serumah mungkin ya. Enggak, dipepetin itu dalam arti seperti tadi contohnya Kak Mimi. Leadernya yang aktif nuanyain terus. Gimana ya ini perkembangannya anak saya? Nah itu leader-leader yang care. Biasanya tanya, anak saya itu kalau di kelas itu gimana sih Bu? Nakal nggak? Ya, biasanya gitu. Oh enggak, anaknya ibu itu gini. Karena di kelas kan kelihatan. Oh orangnya aktif, oh orangnya pasif, oh orangnya itu butuh dibimbing step by step. Nah itu kan kelihatan semua pada waktu di kelas. Makanya keuntungannya kenapa ketemu setiap hari dengan PIC itu. Kalau Bapak Ibu bertanya, kok ribet banget sih di asuransi lain kok nggak setiap hari? Kami juga tahu nggak setiap hari, ya. Tapi itu keunggulannya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya guru. Kalau di Jakarta itu nyebutnya punya wali kelas yang siap menginformasikan ke Bapak Ibu bahwa anaknya Bapak Ibu itu perlu didevelop di area ini. Ada anaknya pinter, mandiri, nggak suka diatur, ya kan? Maksudnya bisa jalan sendiri. Ya kita sampaikan ke leadernya nggak akan terlalu ngawasin, tapi dia selalu achieve. Seperti yang tadi saya ceritakan, anak saya di Medan itu nggak terlalu saya apa-apain Bapak Ibu. Orang dia marketingnya bank dulunya, dan dia sudah punya, aku pokoknya tahun ini harus AAD, harus Star Club. Sejak awal udah gitu, dan dia kejar itu benar-benar. Nah masa terus kita
paksain harus ngurusin dia terus, malah hilang nanti orang-orang seperti itu, ya kan? Bapak Ibu sudah tahu sendiri, kalau star agent terlalu diawasin juga nggak baik, terlalu dilepas juga hilang, ya kan? Makanya harus tarik ulur juga sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Yang mau duluan boleh, kalau masih ada pertanyaan. Ya. Intinya nanti kita di email kali. Email apa Ini apa yang tadi Lewat admin sudah punya. Oh, lewat admin sudah punya. Iya. Yang dipilih hanya yang pintu. Oh Iya. sip, siap. KPM. Siap. Yes. Silakan Pak. Yang menjadi kriteria atau dari calon PV ini agar diterima oleh tim PV itu lebih ke backgroundnya atau proyek 100 atau SDM. Kalau yang tim PV lihat ini. ya, Oh, yang ini yang tim PV lihat adalah nah, ini Pak Saleh. Menurut saya rakyat ternyata Iya, yang tim PV lihat adalah semuanya dilihat. Ijazah kami cek, bahkan saya pernah nelpon ke salah satu kampus Bapak Ibu, karena di PP Dikti itu nggak ada. Saya pastikan di kampus itu benar nggak itu ijazahnya keluar dari situ. Ya, terus kemudian kopi ijazah ya, ijazah itu pasti kita lihat background pekerjaannya. Kemudian apa lagi? Penghasilannya, slipnya. Nah, kalau slipnya itu kayak buatan Word gitu, saya pun bisa buatin kan Bapak Ibu. Itu kita akan minta rekening korannya yang menyatakan memang dia dapat segitu. Terus nanti akan muncul pertanyaan, loh dia itu sukanya dibayarnya cash. Terus apa yang bisa membuktikan ke kami bahwa dia memang dapat segitu? Kalau memang dokumennya nggak bisa lengkap, kami arahkan kerja di agent reguler. Aneh ya, pasar Nah, di zaman semodern ini seperti itu kan ya, sudah tahu sendiri ya. Jadi kami tetap akan meminta dokumen secara lengkap dan seluruh dokumen. Makanya kenapa kami baru mau interview kalau lengkap, karena kami cek semua, nggak ada yang kami tinggal. Project 100, bahkan ada yang nggak sampai 100. Saya tanyakan, kenapa kok kamu nggak sampai 100? Oh karena ini. Terus saya cek, coba lihat kontak kamu di HP. Oh HP saya rusak. Waduh, itu sudah tanda-tanda kiamat itu ya. Ya, makanya sekarang kami interviewnya onsite, ketemu langsung. Maka grooming juga kami lihat. Bapak Ibu, kita ini di Prudential, ya. We are number one loh katanya. Nah, terus ternyata groomingnya acak-adul. Menurut Bapak Ibu sendirilah interview. Nerima nggak? Enggak. Ibu langsung gini loh ya. Apalagi kami Bapak Ibu, ya itu juga kami perhatikan. Makanya kalau ditanya Pak Saleh apa yang dilihat, semua kami lihat Pak. Pro DNA-nya kami lihat, kami baca suggestion-nya itu tadi, terus slip gajinya kami lihat, ijazah kami lihat, form wawancara kami lihat. Makanya tadi harapan kami Bapak Ibu, form wawancara itu seperti komunikasinya Bapak ke kami, Bapak Ibu ke kami. Kalau boleh tahu ya, kan kita fokusnya kan di apa? Di bisnisnya dari Prudential Ya. ini ya. Nah, terus untuk menyampaikan ke dia dengan tepat, allowance itu posisinya sebagai apa ya? Supaya dia bisa tidak salah nangkep, misalkan dianggap gaji pokok gitu ya. Ya. Nah, coba saya minta masukannya. Thank you Pak Musa. Ini pertanyaan bagus nih ya. Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu melayangkan iklan, kami sarankan jangan sekali-kali tulis gaji tetap. Komisi gaji tetap, karena banyak yang merasa tertipu dan akhirnya hengkang sendiri Bapak Ibu. Dan bahkan kepahitan sama leadernya. Ya, loh, kok katanya saya dapat gaji tetap, ternyata enggak, onboarding udah hilang. 10 orang dalam satu onboarding itu pernah Bapak Ibu gitu. Karena merasa tertipu. Karena kalau Bapak Ibu ngomong, loh kan kamu sudah tanda tangan kontrak, kita sendiri loh baca nggak kontraknya Proventure, segepok gini Bapak Ibu, ya nggak? Makanya harapannya Bapak Ibu nyatakan apa adanya, ya.
ini adalah allowance. Kalau pertanyaan Pak Musa, sebaiknya apa biar mereka nggak salah tangkap? Bapak Ibu kan jelasin nih tentang peluang bisnis, ya kan? Seperti layaknya agent reguler, seperti tadi Kak Amel bilang ya. Seperti Bapak Ibu menjelaskan menggait agent reguler sama. Yang membedakan Bapak Ibu bilang gini, kamu kalau mulai jadi entrepreneur, dimodalin, diinvestasiin, mau nggak? Kira-kira jawabannya apa? Mau. Ya, loh, apa investasinya? Investasinya berupa allowance. Ini semacam biaya operasional. Kamu kan membangun bisnis di Prudential, ya. Pasti kan kamu ngajak saudaramu, ngajak kolegamu, ngajak teman kerja lamamu, makan, minum, nyetar buk. Butuh duit nggak? Butuh. Duitnya dari mana? Ya allowance ini. Jadi kamu ini bangun bisnis dikasih modal dari biaya operasional itu. Jadi kamu misalkan disuruh nge-zoom, butuh kuota nggak? Butuh. Nah itu dari allowance itu kuotanya. Jadi kamu ini istilahnya kayak zero modal, bahkan dimodalin. Tapi dapatnya belakangan ya, nggak bisa di depan dulu ya, biar dia modalnya dipakai dulu gitu. Pak, semuanya ya pasti ada term and condition. Nah kalau semuanya di depan belum ada performance, berdasarkan apa Pak? Ya kan? Nah ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan pada waktu selesai menjelaskan itu tadi Bapak Ibu bilang, seorang misalkan kebanyakan di Surabaya itu associate ya Bapak Ibu. Seorang associate ya, Prudential itu invest sebesar 62 juta plus 10 juta, 72 juta loh buat kamu. Kalau kamu nggak ambil, rugi nggak kamu? Nah gitu Bapak Ibu. Terjawab Pak Musa? Yes. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bu, sorry, tadi kan saya nggak pernah. Cuman apa target AP sama polis itu kan harus apa namanya pribadi kan intinya begitu. Nah itu kalau misalnya tadi yang target rekrutmen kan boleh di-share di depan. Yang tadi aku agak jelas penjelasannya Bu Amel. Nah, kalau AP sama polis misalnya udah tercapai di tengah tahun, nah itu berarti supaya survive tetap di PV ada minimum ininya nggak? Atau pokoknya udah achieve berdasarkan kuota ya berarti. Itu minimum itunya berapa? Yes. Nah, tak ulang sekali lagi, harapannya yang tadi sudah refreshment berarti harus sampai ngelontok ya Bapak Ibu. Tapi ngelontok jangan di luar kepala ya, hilang nanti ya. Oke. Nah, dengan Ibu siapa Bu? Cindy. Bu Cindy. Bu Cindy. Jadi Bu Cindy fokus ke yang kuning-kuning. Kuning-kuning itu harus di-achieve setiap bulannya. Tidak ada excuse, tidak bisa ditawar. Oke. Kemudian yang hitam-hitam itu memungkinkan untuk dia catch up. Catch up itu artinya dapat untung, bisa diakumulasi, dapat allowance-nya. Contoh ya, dia APE-nya di bulan ketiga nggak 14, 10. Tapi yang lainnya terpenuhi semua. Dia nggak dapat bulan itu. Allowance bulan ketiga nggak dapat. Ya. Nah, terus bulan keempat kan 18. Dia ternyata 22. Ada lebih. Bayar utang yang kemarin. Dan semuanya terpenuhi. Itu dapat 2. Iya. Tapi syaratnya next month-nya harus kejar atau nggak harus next month, kapanpun bisa kejar. Tapi yang dikejar adalah target year to date. Nah, jadi biasanya PIC pada waktu tadi ya meeting segitiga atau info ke leader itu pasti dikasih tahu. Target itu pasti ada 2, MTD, YTD, ya. Contohnya ini adalah bulan ketiga tadi ya. Bulan ketiga kan targetnya 14, ya. Tapi secara YTD berarti 19 plus 14, 33 juta. Nah, kalau dia maunya itu catch up, bukan yang ini yang dia achieve. Kalau ini berarti hanya bulan itu aja.
Ya Bu Cindy, kalau ini berarti bulan itu aja. Oke. Kalau yang ini dia bisa catch up keseluruhan. Intinya apinya bisa di catch up gitu ya, Bu? Bisa. Berikut allowance-nya. Iya. Oke. Dari situ ada pertanyaan lagi tentang nyawa tadi. Nyawa 2 ya? Nyawa 2. Kalau pokoknya nggak achieve 2 kali out. Ya, jadi harus punya, kalau mau mempertahankan nyawa, punya 1 net police. Contoh ini 1, 2, 3, 4 ya. Bulan pertama targetnya 2, bulan kedua 2, bulan ketiga 2, bulan keempat 2 juga ya kan. Nah, bulan 1 kecapai 2, ini kecapai juga 2 ya kan. Bulan ketiga yang ini lapse, berarti posisinya dia itu bukan 0, minus 2. Berarti untuk dapat 1 net police dia harus berapa case minimal? 3. Ini untuk dia mempertahankan nyawa, tapi nggak dapat allowance. Tapi kalau dia mau dapat allowance berarti harus berapa? 4. Begitu. Bisa dipahami? Padahal kalau labs di awal-awal kan persistensi bisa langsung turun banyak ya. Kalau polis masih sedikit ya. Iya. Bisa-bisa juga tetap nggak cair. Bisa-bisa tetap nggak cair, betul. Berarti kan di sini ngomongin case, APE-nya juga harus digedein. APE digedein atau dipulihin? Iya. Paling aman dipulihin karena itu 100%. Tapi kalau ganti itu bisa 4-5 kali lebih. 4-5 kali. 4 kali. Iya. Itu tadi tulisan MTD-JTD itu tadi saya nggak sempat dengar maksudnya gimana? Ini loh Pak, ini misalkan target bulan keempat ya tadi ya. Bulan ketiga. Ketiga. Ya. Bulan ketiga target APE kan 14. Iya. Ini month to date target. Iya. Tapi year to date targetnya dia itu total Pak. 8 plus 11 plus 14 33 juta. Misal achieve yang 33 Lawansi sebelumnya nggak dapat bisa duitnya dapat. cuma 10 ya nggak apa-apa ya. Nggak boleh. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia achieve 33 ininya 10. Bisa, enggak, Bu. Kalau bisa sebelumnya jadi lebih. misalnya bulan pertama keduanya dia Lebih. besar gitu loh Pak. Oh, ya. Itu bisa nggak, Bu? Tetap keluar nggak? Itu tetap keluar nggak? Keluar. Misalnya Misal contoh-contoh aja. 8, bulan pertama 8, 8, bulan kedua 14, 14. bulan ketiga 11. Nah, 11 terus nah itu dapat kan JTT kan tetap 33 Bu. bisa. Allowance tetap berapa? Dapat. Tapi targetnya nggak capai. Target bulan. Tapi bulan ketiga targetnya nggak capai. Bulan 8, sampai. 14. Tapi bulan lalu nggak sampai. Diwale Bu, cuma- ceritanya Gak diwale. apa-apa, dia itu bisa achieve lewat MTD, bisa achieve lewat DTT. Jadi yang penting JTT-nya nyampe. Jadi itu Dia bisa dapat 2. Maksudnya 2 pilihan. antara month to date atau year to Iya, date. month to date atau year to date. Biasanya kalau yang sudah ketinggalan jauh, maksudnya bolongnya itu berkali-kali, itu dia ngejarnya ini. Karena kalau ini udah kejauhan, ya nggak? Iya, iya. Tapi kalau tabungannya banyak, itu biasanya di sini. Kayak tadi anak yang tadi saya ceritakan, itu dia bulan ke-3. Bulan ketiga udah 125 juta. Waduh, Itu untuk berapa bulan ya kan? Tapi dia tetap harus achieve net police-nya ya enggak sesuai skema buat ngeluarin allowance. Oh, net Nah, kuning soalnya. net police 1 itu untuk dia bertahan aja Di PV. di PV. tapi nggak keluar. Nah, kalau sudah ada 125 juta masa cuma mau bertahan, ya dapat allowance dong. Iya dong. Ya, nah makanya dia harus sesuai skema. Bu, tadi yang nyawa 2 itu berarti kalau misalnya 0 sama sekali ya? Nol. 0. Tapi kalau dia satu polis nyawanya nggak kepakai kok. Nah, makanya ini Bu, kalau terjadi lapse, itu dia posisinya bukan 0, minus 2. Kalau lapse. Kalau Kalau lapse. nol. enggak. Kalau 0 dia 1 minimal. Untuk nyawanya ini nggak kepotong dan Nyawanya dia tetap nggak stay di PV. Betul, Tapi kalau tapi dia 0 polis, bukan minus ya, 0 Ya. polis nyawanya kepakai. iya, tapi dibarengi yang kuning-kuning lainnya loh ya, harus terpenuhi. Prulits, coaching, terus sama kehadiran training. Kan itu hal-hal yang bisa mereka kontrol sebetulnya. Ya, gitu.
Ada lagi pertanyaan? Mengkonfirmasi lain-lain boleh? Aman? Satu nyawane aman tapi ya tetap gak bisa keluar allowance. Nggak bisa keluar allowance, tapi dia tetap di program. Iya. Enaknya dia tetap di program apa sih Bapak Ibu? Dapat pendidikan. Dapat pendidikan, karena biasanya yang keluar itu kangennya itu follow through itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka kan kumpul banyak orang nih. Kayak kerja bareng ya. Iya, jadi senasib sepenanggungan. Jadi saling memotivasi, terus bahkan saling ngingetin. Kalau batch saya seperti itu Bapak Ibu. Misalkan mereka tanya nih, PGB itu riders yang untuk ini apa ya? Itu temennya yang ngasih tahu, nggak perlu PIC. Jadi mereka merasa apa? Punya komunitas positif. Terus ada temennya down, mereka pasti langsung, ayo semangat, aku aja gini kok gitu. Saling sharing, saling nguatin. Sorry, sebelum mulai bulan pertama itu mereka kan di training dulu ya? Onboarding namanya. Onboarding itu berapa lama? 7 hari. Jadi 5 hari bersama trainer, 2 atau 3 hari bersama leader. Baru mulai follow through. Follow through ya, ini harus mulai target. Makanya kan kita kalau dilihat jadwalnya, jadwal onboarding itu selalu di akhir bulan. Kenapa? Supaya nggak kemakan jauh yang di awal-awal bulan itu. Mereka sudah bisa langsung produksi. Karena di onboarding itu Bapak Ibu kalau ingin tahu isinya, bedah mindsetnya mereka. Kamu ini entrepreneur loh, kamu ini Kopassusnya Prudential loh, kamu ini istimewa loh. Itu ditanemin. Terus apa lagi? Sama produk-produknya Pru, terutama yang mudah untuk mereka apply untuk langsung jualan. Soalnya kan masih baru, terus bulan pertama saya target kan shock gitu ya. Iya. Atau produknya. Nah itu di onboarding Bu. Rata-rata setelah onboarding udah closing. Kita ada challenge khusus ProVenture nantinya, baik dari PIC sendiri atau dari company itu ada. Misalkan 7 days challenge. Nah itu kalau orang baru kayak semut, aku mau. Hadiahnya e-sertifikat apa, itu kan mereka seneng kayak gitu. Atau OVO senilai ini dapatkan, ya itu bisa. Terus sorry, tunjangan itu rata ya Bu ya? Sudah nggak ada lebih tinggi atau lebih rendah dari itu? Atau berdasarkan hasil interview? Yang kalau dulu kan kalau misalnya orang ada minimum gaji berapa, Ada kan dua bisa nilainya. Kalau dia basicnya itu 5 juta, dia dapatnya 6 juta. Kalau basicnya 9 juta, dia dapatnya 10 juta. Kalau lebih dari itu ya mentok 10. Iya, mentok 10. Nah Bapak Ibu, walaupun seperti itu, pada waktu interview harapan saya, Bapak Ibu ngomongnya bukan kamu nanti senior associate, belum tentu ya Bapak Ibu. Yang menentukan associate atau senior associate manajemen. Kenapa? Karena kami kan melihat secara tadi ya, secara keseluruhan, oh orang ini kayaknya marketnya nggak sekuat itu. Kalau dipaksain dia di senior, cepat merodol Bapak Ibu. Itu sudah terbukti nyata di banyak batch. Oh, targetnya juga beda ya? Beda, sampai 2 kali lipatnya. Nah kalau sama ya mele itu semua. Targetnya sampai 2 kali lipat, iya Bu. Kan kota kecil UMR-nya kecil juga ya. Gimana? Kalau kota kecil UMR kan kecil, otomatis mereka kan pendapatan 5 itu kan ya jarang ada kalau yang untuk asisten. Gimana kalau itu? Kota kecil ini contohnya kota mana Bu? Tuban. Ya misal Bojonegoro apa-apa. Nah mereka komit nggak datang ke sini? Misalnya mau menjalankan di sini, misal mereka 3 juta, Nggak bisa, tetap harus 5 juta. Nggak bisa ya? kalau plus ada income tambahan online shop, Nggak apa-apa, kita kotor. kok harus ditunjukkan melalui Ditunjukkan rekening koran. Oh, mantap. Ada dokumennya. Oke, Harus siap. minimum income 5 juta. Iya, income kotor ya Bapak Ibu. Misalkan dia setelah dikurangi tax itu cuma 4.600.000, nggak apa-apa. Oke, siap. Bu, kalau yang mengenai bank S, AAJI tadi Bu, supaya lebih Nah, jadi Bapak Ibu kalau punya target ini ya Bapak Ibu patut diacungi jempol. Ayo tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Juara bertahan ya, juara bertahan. Ini berarti yang benar-benar mau rekrut ya. Nanti saya sini. Oh iya ya benar-benar. Nah, Bapak Ibu kalau target atau calon kita itu dari bank ya, Bapak Ibu harus pastikan ini ada 2 kemungkinan. AAJI-nya itu Bank S, Banja, atau
AAJI-nya adalah agency. Kalau ini sudah tetot, udah pasti nggak bisa. Kalau bank S bisa, kecuali UOB sama SGB, Standard Chartered Bank. Oh, kalau dua itu sudah pasti enggak? Sudah pasti nggak bisa, karena ini bekerja samanya sama Prudential juga. Kita kan nggak jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau AAJI Bank S ini harus dipastikan kondisinya inaktif, baru dia bisa masuk. Padahal BCA juga jualan Prudential, gimana itu? BCA jualan Prudential, Iya. tapi nggak bekerja sama karena Oh, kenapa? info dari pusat sudah tidak bekerja sama sama Oh. iya. Yang lalu masih BC, yang lalu itu ada 5 bank, sekarang 2. SCB dan UOB. Terus kalau dia kan misalnya masih jadi bank S aktif nih, terus gimana inaktifnya? Kan sayang Bu nggak bisa join. Nah, inaktifnya diurus Bu ke kantornya, telepon atau biasanya telepon atau didatengin kantornya, diurus sampai dia dikeluarin. Sama lah kayak Bapak Ibu mau rekrut orang belum diterminasi dari perusahaan lama kan harus dari perusahaan sana ngelepas. Berarti dia belum bisa join dulu intinya ya? Belum bisa join dulu sampai posisi inaktif. Clear? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sambil jalan nanti ya. Iya, boleh. Telepon diterima. Pernah terdaftar AASI ataupun Sama. AAJI ya? Agensi apapun nggak bisa ya? Nggak bisa. Manulife apapun. Iya. Kalau dia cuma muncul NPA aja masih bisa. Yang penting kan kadang ada ya, wes didaftarin nggak datang AAJI. Nah itu masih bisa. Oke. Tapi kalau sudah pernah AAJI tidak bisa. Berarti kita kan kode agennya sudah keluar tapi belum ikut ujian. Iya. Bisa. Bisa. NPA aja. Belum ujian. Maksudnya Belum AAJI. Itu nanti kedetek di pre-checking tadi loh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus pakai itu pp.pre-checking. Terus tadi bisa tahu dari Dikti ini apa? PP Dikti. Tadi sudah saya atas nama Ibu siapa? Oh duluan boleh. Terima kasih. Berarti tepuk tangannya di Yes, thank you. Dikti itu kan buka apa? Untuk tahu dia ijazahnya Palsu atau enggak? Iya. Iya. PP Dikti. PP Dikti. Nah, Oh iya. nah itu. Kalau ijazahnya luar negeri gimana? Juga ketahuan? Ijazah luar negeri so far sih nggak ketahuan kalau di PP Dikti ya Bu ya, nggak ketahuan. Oh, nggak bisa lihat ya? Kecuali didaftarkan. Iya, biasanya nanti kita email ke universitasnya. Oke. Oh gitu ya kalau luar. Iya, karena ada kok yang 2 tahun lalu saya pegang lulusan luar negeri dari OSI. Dikirim email ke sana. Iya, dicek. Sampai yang tahu alamat emailnya harus tanya agentnya atau Kan di web sekarang luar biasa Pak. Bisa email administrasi ada, admission biasanya. Ada pertanyaan lagi? Sudah, masih. Juara bertahan kita pada malam hari ini. Aman ya? Aman ya? Oke, berarti ini saatnya untuk segera rekrut ya Bapak Ibu ya. Mohon partisipasinya di dalam PV Batch 31. Loh, kita udah ketinggalan 30 Bapak Ibu ya. Disegerakan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan ada seriesnya lagi, 1 kali lagi. Nanti kita akan detailkan lagi tentang gimana sih approachingnya, gimana sih cara ngomongnya. Kita akan roleplay bareng-bareng juga. Nah, setelah itu akan kami selenggarakan GPOP untuk Bapak Ibu dan ada challenge spesial ya. Jadi nantikan ya Bapak Ibu ya. Harapannya yang datang rutin ini datang lagi. Rencananya hari apa sama seperti ini? Minggu depan atau gimana? Masih belum. Kemungkinannya nanti akan segera kami ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Thank you.